pertama kali saya sampai di Bumi Ayu, yang pertama kali saya cari adalah di sini tempat makan mana yang enak, gitu ya. Itu terjadi kalau saya pun pindah ke tempat-tempat lain. Saya beberapa waktu kan pindah sana, pindah sini, pindah situ, gitu ya. Jadi yang pertama harus saya cari adalah di sini kalau makan itu di mana. Nah, saudara-saudara, cara mencari tempat makan salah satunya menggunakan GPS. GPS pun ada dua ya. Yang pertama, kalau anak-anak zaman sekarang menggunakan namanya Maps ya, aplikasi. Atau kalau kita bisa juga menggunakan GPS yang agak jadul, tahu nggak? Gunakan penduduk sekitar ya, GPS ya. Nah, tapi karena saya masih termasuk dalam generasi Z gitu ya, masih dalam kategori Gen Z, jadi saya lebih sering menggunakan aplikasi Maps. Nah, saudara-saudara pasti pernah membuka dan ketika melihat satu lokasi, tidak harus makanan sih, tapi ya biasanya kalau kita bicara tempat makan, restoran, dia ada namanya review. Ya, jadi di Google Maps itu ada nih bintang berapa, terus ada review-review dari orang-orang. Nah, menariknya saudara-saudara, kadang-kadang di satu tempat yang sama kita ketemu nih, ada komentar misal tulisannya rasa makanannya nggak enak, gitu ya. Tapi di bawah kalau kita scroll lagi, ada yang bilang, makanannya enak rasanya. Atau yang lain misalnya, di sini makanannya terlalu pedas. Tapi di tempat yang sama juga ditulis, makanannya pas nih, tidak terlalu pedas, gitu ya. Ada yang lain yang bilang, wah ini pelayanannya lambat sekali gitu ya. Tapi kalau kita cek di bawah, ada yang bilang bahwa pelayanannya baik-baik aja gitu ya. Sewaktu-waktu saya pernah coba membuktikan ya, ada satu tempat makan yang reviewnya itu saya lupa deh, bintang 1 atau bintang 2 gitu ya di aplikasi. Kan 1 sampai 5 ya skalanya. Jadi itu termasuk rendah tuh, di bawah setengah. Situ katanya pelayanannya lama, rasanya nggak enak. Tapi ketika saya datang, makanannya cepet nyampenya, terus juga rasanya pun enak gitu ya. Nah, saudara-saudara, dalam hal seperti itu, kadang-kadang kita mikir ya, saya kalau baca kayak gitu tuh saya suka ketawa-ketawa sendiri gitu, karena kayaknya susah banget ya untuk memuaskan semua orang gitu. Ya, tapi kan si penjual ini atau si pelaku usaha ini, meskipun dia tidak bisa memuaskan semua orang, dia kan harus tetap berjualan seperti biasa. Ya, pasti kan mereka nggak mungkin dong hanya karena 1-2 orang yang bicara buruk kemudian mereka tutup usaha, jarang seperti itu ya. Kecuali kalau sudah ada gerakan boikot yang masif. Ya. Nah, saudara-saudara, kayaknya susah gitu ya untuk memuaskan semua orang. Bukan hanya di review, di rating-rating bintang-bintang itu, kita bicara yang dekat dengan kehidupan kita lah, pelayanan di gereja. Nggak usah saya sebagai pendeta, ya. Saudara yang melayani yang lain, penatua, pemusik, PNJ atau yang lain juga kita berpelayanan apapun itu, kan rasanya susah ya untuk bisa memuaskan orang lain, ya. Penatua deh, penatua itu kalau di sini sih kebetulan kalau berdoa cuma di selain doa konsistori ya, kalau di sini doa persembahan. Ya kan? Pasti kita pernah lah selentingan-selentingan denger, doanya panjang banget, persembahan doang didoain dari tadi, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah beribadah, firman-Mu ini bla 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 gitu. Tapi giliran ada yang doain persembahan doang, masa penatua doanya pendek. Nah, gitu ya. Kita susah nih untuk memuaskan semua orang. Ya. Nah, saudara-saudara, itu juga yang terjadi ya dalam bacaan kita pada hari ini. Jadi dari zaman dahulu sudah seperti itu dan Yesus sendiri merasakannya. Ya, Yesus menggambarkan bagaimana generasi pada saat itu seperti anak-anak yang selalu menemukan alasan supaya tidak cepat puas. Dikatakan tadi ya, Yohanes Pembaptis hidupnya sederhana, ditolak ya, katanya kerasukan gitu. Lalu datang Yesus, ya anak manusia itu Yesus ya. Datang Yesus, makan bersama semua orang, kemudian ada bersama dengan orang-orang yang terpinggirkan, ditolak juga. Ya. Jadi sebetulnya saudara-saudara, masalahnya itu bukan pada bagaimana cara Allah bekerja,
Tetapi masalahnya ada pada hati manusia yang tidak mau merespons. Jadi apapun yang dilakukan itu bisa selalu salah. Yohanes Pembaptis hidup sederhana, berpuasa, hidup di padang gurun. Ya, orang-orang tetap berkata ia kerasukan setan. Yesus makan bersama orang-orang, hadir di tengah masyarakat. Tapi dikatakan ia seorang pelahap dan peminum. Dua cara pelayanan yang berbeda, dua cara pendekatan yang berbeda, tetapi hasilnya sama, tetap ditolak. Jadi Yesus ini menunjukkan bahwa yang jadi masalah bukanlah metode pelayanannya, tetapi persoalannya adalah hati yang tidak mau menerima karya Allah. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita mungkin juga punya sikap yang sama ya. Kita tidak bisa menerima karya Allah. Kita pilih-pilih. Kalau doanya atau kalau diwujudkan sesuai dengan harapan kita, kita bersyukur. Tapi kalau nggak dijawab-jawab, ya, atau hasilnya tidak sesuai keinginan kita kecewa. Kita pelayanan di gereja, ya, berjalan sesuai dengan harapan, kita bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Tetapi ketika pelayanan menemukan hambatan, nah kita mulai mempertanyakan, itu Tuhan kok aku menyerahkan diriku untuk pelayanan, tapi kok abot temen ya, kok berat banget gitu ya. Nah padahal saudara-saudara, kesetiaan kita itu bukan diukur ketika semua berjalan sesuai keinginan kita. Lah ya kalau kayak gitu ya gampang, ya kan? Semuanya enak. Tapi kesetiaan itu justru diuji ketika Allah bekerja dengan cara yang tidak kita duga-duga. Lalu kita lihat saudara-saudara di ayat 25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, sebab semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah di sini yang dimaksud oleh Yesus bukanlah orang yang kurang pintar, tetapi adalah orang-orang yang rendah hati. Orang yang mau untuk diajar, orang yang mau membuka hatinya. Nah mereka inilah yang akhirnya mengenal Allah. Bukankah kesetiaan seperti ini juga kita lihat dalam bacaan pertama tadi, Kejadian itu. Memang tidak secara penuh dibaca, tapi kalau saudara-saudara nanti ada waktu silakan baca secara penuh perikopnya. Situ ceritanya hamba Abraham, ya, Abraham punya hamba, ya. Hambanya ini pergi mencari istri dan ia tetap setia mengikuti pimpinan Tuhan, mencari istri untuk Ishak gitu ya. Nah, di situ nanti saudara-saudara lihat ada satu yang menarik yang tidak dibaca tadi, tidak masuk dalam lectionary. Hambanya ini punya janji bahwa dia tidak akan kembali sampai mendapatkan istri untuk Ishak. Mungkin seperti ini saudara-saudara ingat, buat yang suka sejarah sih, ada dulu namanya kerajaan Majapahit, tahu ya, itu punya patih namanya Gajah Mada. Gajah Mada itu punya sumpah, ya, namanya Sumpah Palapa. Mana dalam sumpahnya itu dia tidak akan makan buah pala sebelum Nusantara bisa dikuasai semua oleh Majapahit. Ya, atau kalau yang baru-baru sekarang ini ada Mahatma Gandhi. Ya, dulu ada perang saudara di sana. Dan Mahatma Gandhi ini tidak mau makan, tidak mau minum, kecuali mereka berdamai. Memang beda, tapi intinya ada sesuatu yang betul-betul coba untuk dilakukan, ya, betul-betul coba untuk dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Saudara, Yesus dan Yohanes Pembaptis, dalam bacaan ini kita lihat Yesus sadar bahwa dunia itu menolak dia dan Yohanes, dunia itu tidak mudah dipuaskan, namun dia memilih untuk tetap berpelayanan, tetap ada di dalam dunia ini, ya, untuk menebus dosa-dosa kita nantinya sampai ke kayu salib penderitaannya itu, ya. Jadi ketika Yesus tahu bahwa dirinya itu ditolak, tetapi dia bukannya membela diri atau bukannya memberikan hukuman kepada orang-orang yang menolak dia, tapi dia malah memberikan undangan kepada kita. Katanya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Nah, perhatikan ya saudara-saudara, ini penting. Yesus tidak berkata marilah kepada agama, marilah kepada aturan, marilah kepada tradisi, tetapi marilah kepadaku. Marilah kepada Yesus. Karena itu pusat iman Kristen kita. Ya, minggu lalu dan 2 minggu lalu kita belajar, kita sebagai orang Kristen itu bukan hanya melakukan kewajiban agama, tapi kita harus punya relasi dengan Kristus sebagai pribadi. Lalu Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah saudara-saudara, kuk itu adalah alat yang dipasang pada lembu supaya dia bisa berjalan mengikuti arah tuannya. Nah mungkin saudara-saudara masih ada yang bingung atau belum tahu kuk itu seperti apa. Saya punya ada tayangan video yang menjelaskan penggunaan atau cara kerja kuk di hewan. Silakan. Yolk, and I asked some people, say, whoa, yolk, like, you mean like an egg yolk? Is that what you mean by yolk? No, when I say yolk, I mean one of these. This is what I mean. This is the yolk. Jesus says, take my yoke. So a yoke was a device that would get used where you'd have one animal. Am I a mammal? What am I? Am I a mammal? Are humans mammal? Okay, I'm a mammal. I'm not a reptile, right? What's that? They are animals, yeah. This is getting heavy though, so don't distract me right now. So an animal would yoke itself to another animal. And so they would begin to walk. And so Jesus says, if you are weary, you are yoked to something besides me. Now I'm going to ask my wife, Ruthie, will you join me up here? Because the Bible says when I got married, I got yoked. I got yoked. Hopefully I was not unequally yoked. Probably she was closer to being unequally yoked than I was. But when you get married to somebody, Ya. that's a big hair right there. Viva la raza, Boricua. There it is. So when you get yoked, what's happening is you're yoked. So when you're yoked to another animal, actually, I feel like this sermon's going to get me in marital trouble. When you're yoked to some other fine thing that God created, when you're walking, you have to walk together. So this is where there's verses like, how can two walk together unless they're agreed? You know what I'm saying? Like, whoa, are you following? No, I'm coming this way. Oh. How can two walk together unless they are? Ya, nah itulah gambaran kuk saudara-saudara. Kalau di Indonesia itu sering digunakan di sapi yang membajak sawah ya. Nah, jadi tadi kan kita lihat videonya, bagaimana ketika satu memilih untuk bergerak, yang satunya itu juga harus ikut. Ya, kalau enggak ya pasti satunya kesakitan karena ketarik. Jadi mereka harus bekerja atau bergerak bersama-sama. Nah, artinya saudara-saudara mengikuti Yesus, memikul kuk yang diberikan Yesus itu, kita harus membiarkan hidup kita itu diarahkan oleh Yesus. Jadi nempel terus nih. Ya. Meskipun Yesus tuh tidak pernah ngomong bahwa hidup itu akan baik-baik saja, ya. Dia malah mengatakan bahwa hidup itu akan ada kuknya. Ya. Tadi kan lihat ya bagaimana terlihat berat gitu ya. Tapi Yesus berkata, kalau kita memikulnya bersama Dia, kuknya itu bisa jadi ringan. Kenapa? Karena kita tidak lagi sendirian. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak mungkin di antara kita yang pikir bahwa kesetiaan itu berarti bekerja semakin keras. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan itu lahir dari kedekatan. Ya, nempel nih kuknya itu bareng-bareng sama Yesus. Jadi kalau hubungan kita dengan Kristus kemudian renggang, ya jangan kaget kalau kita merasa pelayanan itu beban. Jangan kaget kalau
ibadah itu kita hanya anggap sebagai formalitas saja, atau doa itu hanya jadi kewajiban. Ya disuruh mama setiap mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Tapi kalau kita bisa hidup dekat dengan Kristus, hal-hal yang sama itu bisa jadi kesukacitaan. Nah, saudara-saudara, Roma pasal 7 tadi itu menarik sebetulnya. Nanti silakan dibaca ulang. Itu menggambarkan pergumulan Paulus, ya. Bagaimana dia mencoba sedemikian rupa untuk melakukan yang baik tapi tetap gagal. Ya. Jadi betapa relevannya dengan kehidupan kita sebetulnya, bahwa kerap kali kita mencoba dengan usaha sendiri, mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Yesus itu tidak pernah berkata kalian berjuanglah sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi Yesus selalu berkata datanglah kepadaku, karena disitulah sumber kekuatan kita. Ya, saudara-saudara, tema minggu ini adalah kesetiaan segenap hidup. Mungkin selama ini tadi kita mengira bahwa kesetiaan itu bekerja keras, melayani lebih banyak, berkorban lebih besar. Ya semua itu memang penting, tapi Injil hari ini mengingatkan bahwa kesetiaan itu dimulai dari sesuatu yang lebih mendasar. Ya, apakah hati kita masih mau merespons karya Allah? Ya, masihkah kita bisa rendah hati untuk belajar ketika Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dari harapan kita? Ya. Apakah kita masih sanggup untuk tetap setia? Kita yang punya anak-anak balita atau yang masih kecil, itu kesetiaan kita kan diuji. Ya, mengasuh anak-anak gen alfa lagi gitu ya. Susahnya bukan main. Tapi apakah kita bisa setia setiap hari? Kita bangunkan, ayo sekolah, bangun, udah bangun tidur lagi gitu ya. Kita harus sambil masak, harus sambil nyuci baju. Itu kita yang berpasangan suami istri, bisakah kita tetap setia dengan pasangan kita? Ya, meskipun ternyata dulu tuh ada lagunya ya, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda gitu ya. Jadi waktu pacaran luar biasa ya, butterfly era gitu ya, masih seneng-senengnya, tapi ketika udah menikah loh kayak kena scam gitu ya, kayak kena penipuan gitu. Berbeda, waduh. Berbeda 180 derajat. Itu pilihan kita, apakah kita masih bisa tetap setia? Ya. Saudara, kesetiaan kita itu diuji bukan dari hal-hal yang besar. Bukan dari apakah saudara-saudara setia mengikuti Yesus selalu mau untuk jadi pendeta atau mau untuk dikirim misi perdamaian ke Gaza gitu kan, enggak. Kesetiaan kita diuji dalam hidup kita sehari-hari juga. Ya. Lalu apakah kita sungguh datang kepada Kristus setiap hari atau kita lebih mengandalkan kemampuan kita? Ya. Kalau anak kita rewel, kalau istri kita sulit, kalau suami kita juga susah didekati, apakah kita masih berusaha sendiri atau kita selalu berdoa kepada Tuhan? Tuhan tolong ubahkan hatinya. Ya. Karena undangan Yesus itu selalu sama setiap hari. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, karena saudara-saudara, kita tidak boleh menghindari, kita tidak boleh memungkiri bahwa hidup kita itu pasti penuh kelelahan. Ya. Tetapi kesetiaan kita, kesetiaan segenap hidup kita itu adalah hidup yang di tengah setiap kelelahan kita itu mau untuk terus datang kepada Yesus. Kita mau untuk terus belajar bersama Yesus dan kita mau untuk memikul kuk bersama, lengket dengan Yesus. Nah, sehingga kita bisa jadi umat Tuhan yang setia, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita terus tinggal di dalam Kristus, guru yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, saudara-saudara, kita tidak perlu jadi kuat, kita juga tidak perlu jadi sempurna. Biarlah Yesus yang kuat dan Yesus yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati.